Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah akhir, di mana saja yang berada, semua anak-anakku, saudara-saudaraku, dan semua jamaah-jamaahku di mana saja yang berada. Kami berdoa mudah-mudahan semua anak-anakku, semua saudara-saudaraku, semua jamaah-jamaahku menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Karena apa? Hidup di dunia ini, sebaik-baik manusia adalah manusia hidupnya yang bermanfaat untuk masyarakat. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat dan untuk umat. Maka dari itu, berusahalah kita semua menjadi orang yang bermanfaat. Hidup kita bermanfaat untuk masyarakat dan untuk umat. Jadilah manusia seperti air. Air itu di mana saja mereka akan dibutuhkan. Bahkan seluruh alam akan membutuhkan air. Seluruh tumbuh-tumbuhan dan seluruh binatang akan membutuhkan air. Air itu di mana saja mereka akan dibutuhkan, akan dijadikan yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran. Mereka di mana saja akan dibutuhkan manusia untuk kehidupan manusia. Inilah keadaan air. Maka hiduplah seperti air. Akan tetapi kita semua jangan sekali-kali memancing kemarahannya air. Jangan sekali-kali mengkhianati air. Jangan sekali-kali menghina air. Karena apa? Kalau air sudah murka, maka semua makhluk akan takut pada air. Kalau air sudah murka, timbullah akhirnya keluar menjadi tsunami. Kalau sudah menjadi tsunami, maka seluruh makhluk dan seluruh alam akan takut dengan air. Maka jangan sekali-kali memancing kemarahannya air. Hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Marilah kita bersama-sama kita gunakan yang baik. Kita berusahalah itu untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki ucapan kita, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kalau ingin menjadi orang yang bisa merasakan kebahagiaan hidup yang sebenarnya, kalau orang ingin merasakan ketenangan jiwa, merasakan kebahagiaan, maka kita jangan sampai yaitu menanggapi orang-orang yang menghina kita. Jangan sampai menanggapi orang-orang yang merendahkan kita. Jangan sampai menanggapi orang-orang yang mencaci maki kita. Doakanlah orang-orang yang menghina kita itu. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Mereka menjadi sahabat yang baik. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang sadar. Itu aja. Ini ada sejarah, ada cerita. Pada waktu kami menjalankan amalan-amalan, yaitu menjalankan rutinan manakib setiap malam Jumat.
ada jamaah dari Madura, ada jamaah dari Surabaya. Pada waktu itu manakib sudah dimulai. Lalu tetangga kita ini ada yang menyetel tip, yaitu mengeraskan volumenya, mengeraskan speakernya. Lalu jamaah dari Madura ini tanya sama saya, Pak Yai, siapa itu Pak Yai? Ya, itu tetangga, saya bilang gitu. Ya, mungkin dia ingin menghibur dirinya sendiri. Apakah dia nggak tahu Pak Yai? Kalau di sini ada orang yang mengamalkan manakib, itu kalau di Madura Pak Yai, itu sudah mati Pak Yai. Dia bilang gitu. Lalu saya jawab, saya ini, kita semua ini yang ditiru, yang dilakukan adalah niru ajaran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau syiar agama Islam itu didasari dengan kesabaran hati. Mereka pernah diludahi, bahkan pernah dilempari batu, mereka tidak pernah melawan. Justru orang yang memusuhi itu didoakan sama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayahnya Allah menjadi orang yang baik. Inilah doanya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita direndahkan orang, dihina orang, dicaci maki orang, jangan sekali-kali kita lawan. Ibaratnya ada api yang berkobar, maka jangan sekali-kali dilawan pakai api. Kalau dilawan pakai api tidak akan bisa reda. Akan tetapi kalau ada api yang berkobar, kita berusahalah, kita lawan pakai air, maka api itu akan cepat reda. Saya bilang gitu. Tapi Pak Yai, kalau saya tidak bisa Pak Yai punya pemikiran-pemikiran seperti Pak Yai itu, saya tidak bisa Pak Yai. Kalau melihat orang-orang yang dolim seperti itu, saya ini tidak bisa Pak Yai. Dia bilang gitu. Kuncinya orang hidup di dunia ini, kalau ingin merasakan kedamaian, ingin merasakan kebahagiaan hidup yang sebenarnya, tidak usahlah yaitu menanggapi orang-orang yang seperti itu. Tugas kita semua ini, kita syiar agama Islam, agamanya Allah, itu aja. Nggak usah kita menanggapi orang-orang seperti itu. Yang penting kita berjalan sesuai dengan syariat agama Islam. Karena Allah itu sudah menciptakan, yaitu beraneka ragam. Ada orang yang jahat, juga ada orang yang baik. Orang itu dikatakan orang yang baik karena ada orang yang jahat. Orang itu dikatakan orang yang alim karena ada orang yang keras kepala. Orang itu dikatakan orang yang sukses, orang yang kaya karena ada orang yang miskin. Orang itu dikatakan orang yang pintar, orang yang pandai karena ada orang yang bodoh. Kalau tidak ada orang yang bodoh, maka mereka tidak dikatakan orang yang pandai. Jadi semua ini sudah menjadi isen-isennya dunia, maka kita harus bisa menerima takdir Allah, kita harus bisa menerima keputusan dari Allah, diterima dengan tulus hati, dengan keikhlasan.